Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azimati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ini satu tema yang barangkali umum, yaitu bagaimana kita meraih kebahagiaan di bulan suci Ramadan ini. Kebahagiaan di sini dalam arti lebih sebagai kebahagiaan spiritual, ya. Jadi kita sudah tahu semua bahwa salah satu rukun Islam yang menjadi pilar daripada Islam ini adalah siam atau berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, karena itu begini, salah satu hal yang memiliki nilai lebih di bulan suci Ramadan ini karena apa? Karena di bulan suci ini ada sejumlah momentum yang luar biasa. Selain kita diwajibkan berpuasa, kita juga di bulan ini Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Nah, di malam itu dinilai sebagai lebih utama dibanding 1000 bulan. 1000 bulan itu 81 tahun, lebih sedikit, artinya itu seumur hidup manusia beribadah. Itu kalau dibanding beribadah di malam Lailatul Qadar, itu lebih utama beribadah di malam Lailatul Qadar. Nah, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita membangun setiap malam adalah laksana Lailatul Qadar. Jadi setiap malam kita merasakan Lailatul Qadar, merasakan keintiman dengan Allah, sementara ketika kita di siang hari kita menahan makan, minum, dan menahan hal-hal yang selama ini buruk, ya. Ini saatnya kita melakukan perubahan besar-besaran di dalam diri kita untuk merekonstruksi dan untuk lahir kembali kelak. Karena itu bulan ini menjadi membahagiakan betul, karena kita akan lahir kembali di alamul fitrah. Alamul fitrah itu maksudnya seperti apa? Ya, kalau digambarkan sepintas seperti bayi baru lahir tidak berdosa. Ini adalah situasi di mana manusia pernah ada di alam yang disebut alamul fitrah, yaitu alam ketika kita belum dilahirkan, lalu kita ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, aku ini Tuhanmu bukan? Qalu bala syahidna, benar, engkau Tuhanku, Tuhan kami, dan kami menyaksikan betul. Itu artinya apa? Bahwa untuk menuju satu alam fitrah yang luar biasa, di mana kita musyahadah, qalu bala syahidna, itu bermusyahadah, menyaksikan Allah. Ini kita perlu berpuasa, melunturkan seluruh aspek hawa nafsu kita yang selama ini menghambat perjalanan fitrah kita itu sendiri, ya. Nah, itu. Maka di bulan puasa ini sejumlah hadis Nabi, selain fadail, ya, selain hal-hal yang berhubungan dengan keutamaan, maka dalam satu riwayat Imam Muslim disebutkan kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi asyri amsalha ila sab'ati dha'fin. Seluruh amaliyah, ya, amaliyahnya manusia itu dilipat gandakan minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat.
kecuali puasa, kata Allah. Illa shaum, kecuali puasa. Ini artinya apa? Fa innahu li wa ana azibih. Puasa itu hanya untukku dan aku sendiri yang membalas. Itu artinya apa? Ini satu momentum yang tiada tara kebahagiaan kita. Karena apa? Kita diberi satu ruang forum spesial dengan Tuhan, dengan Allah, untuk datang dan dengan segala hati kita mengatakan, Tuhan, ini hatiku untukmu, dan kalau engkau yang membalas maka tidak pernah terhingga, tak pernah terhingga balasan Allah. Nah, jadi karena itu ya ta'u syahwatah wa ta'amah min ajli, orang meninggalkan kesenangan dan makanannya hanya demi aku. Ya, maka ketika kita nawaitu soma ghodin anadai fardhu syahri ramadhana hadisanah fardhu lillahi ta'ala, itu kita niat itu di hati kita harus dimunculkan, ya Tuhan, hatiku untukmu, hatiku padamu Tuhan. Nah, itu. Nah, liswaimi farhatan, bagi orang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Satu, farhatun indah fitri, kebahagiaan ketika berbuka. Ini makna secara syar'i, makna secara zahiriyah ya berbuka dalam arti kita makan, ya, makan, minum, membatalkan puasa, itu suasananya sangat menggembirakan, membahagiakan betul, gitu. Tetapi makna fitrih ini tadi secara ruhani, secara tasawuf, itu artinya ketika orang berpuasa itu merasakan kembali ke fitrah sebenarnya, itu indah fitrih itu. Yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih, kebahagiaan ketika bertemu Tuhannya. Bertemu Tuhan itu tidak harus menunggu kelak, menunggu mati dulu, nunggu di akhirat dulu. Ya, ketika kita berpuasa pada saat itulah kita sedang bertemu Tuhan. Karena apa? Kita sedang meninggalkan segala hal selain Allah. Ini puasanya para sufi, ya. Kalau puasanya amatul mukminin, umumnya orang kan meninggalkan makan, minum, dan seterusnya. Puasanya para orang-orang ahli taat, ahli zahid, meninggalkan hal-hal yang buruk di hatinya. Tapi para muqarrabun, ya, para arifun, itu meninggalkan segala hal selain Allah. Nah, itu yang disebut liqa'i rabbih, ya, bertemu Tuhan. Wala khulufu fihi atyabu indallahi min rihil misk, bahkan bau mulut orang berpuasa pun itu serasa sangat lebih harum dibanding aroma misik di mata Allah. Nah, ini menggambarkan apa? Sebuah perlawanan. Kita ini sedang melakukan perlawanan. Kenapa Allah sangat mencintai orang-orang berpuasa? Karena Allah sedang ini hambanya sedang memprioritaskan dirinya. Sedang Tuhan, ini bulan, dan ini bulan untukmu. Setahun aku berkubang dengan dunia, terlibat dengan berbagai hal masalah. Ini puasa, aku ingin berdiam diri hatiku denganmu, menahan segalanya, apapun. Nah, ini menggambarkan bahwa indahnya, bahagianya orang itu berpuasa. Maka hati kita, ya, berbeda dengan nafsu kita, ya. Kalau nafsu kita pengennya masih liar, tapi di bulan puasa ini itu tidak boleh memberi ruang kepada setan, yang disebutkan bahwa setan dibelenggu,
kemudian pintu-pintu surga dibuka di bulan suci Ramadan ini, pintu neraka ditutup, itu artinya apa? Ini artinya orang-orang berpuasa ini harus menutup pintu setan. Setan ada tapi ditutup, gitu loh ya. Jangan sampai kita kasih ruang, jangan diberi ruang. Nafsu kita yang terus bergolak itu pun harus dikendalikan penuh, ya, ditenggelamkan betul di dalam lautan Ramadan, benar-benar jangan sampai kita biarkan, ya, nafsu kita itu melesat dari orbit fitrah. Nanti kita nggak ketemu Tuhan nanti, ya, kita nggak ketemu Allah nanti. Jadi ini yang hal-hal yang menghantar kita. Jadi selain banyak yang dijanjikan oleh Allah, ampunan dosa, rahmatnya turun, pokoknya ini membahagiakan semuanya. Ini situasi surgawi sebenarnya yang disiapkan oleh Allah di muka bumi hari, ya, suasana puasa ini, kebajikan ini dan seterusnya. Jadi terutama kita adalah menekan ego, menekan keakuan, karena keakuan itulah, nafas itu adalah awal hijab antara kita dengan Allah. Jadi ini di bulan suci ini harus betul-betul kita tekan betul, kita penjara betul ini keakuan ini, ya. Jadi syukur nanti setelah bulan suci Ramadan keakuan berubah apa? Berubah menjadi semangat bahwa sang pemilik aku hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini suasana nuansa fitrah itu seperti itu, ya. Oke. Jadi mungkin itu yang bisa saya jadikan penghantar, ya, untuk kebahagiaan orang-orang yang berpuasa. Silahkan kalau mungkin ada yang perlu kita diskusikan. Assalamualaikum Pak Kiai. Oke, kalau begitu sedikit kita lanjutkan, ya, bahwa satu hal yang ingin saya jelaskan adalah inda liqa'i rabbih, ketika bertemu Allah. Liqa, ya. Di Quran disebutkan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang berharap ketemu Tuhannya, ya, ketemu Tuhannya, hendaknya dia melakukan amaliyah, dan tidak musyrik ketika melakukan amaliyah itu. Maksudnya apa? Amal ibadah kok tidak musyrik? Artinya itu ikhlas, ya. Orang mukhlis, orang yang ikhlas itu akan merasakan sebuah pertemuan. Karena apa? Karena ikhlas itu yang ditanam oleh Allah di dalam diri seseorang, ya, hati kita. Maka dia akan tumbuh pohon ikhlas tadi. Nah, ikhlas itulah yang membuat suasana seperti dalam surat Al-Ikhlas. Jadi kalau Allah menyebutkan di surat Al-Ikhlas, itu surat namanya surat Al-Ikhlas, tapi kata ikhlas memang tidak ada, tapi menggambarkan situasi tauhid. Artinya apa? Bahwa praktek tauhid itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang ikhlas. Ikhlas itu apa? Lillahi ta'ala, hanya untukmu Allah. Maka di sana disebut qul huwallahu ahad. Katakan dia
adalah Allah yang Maha Ahad, Maha Esa. Ahad itu puncak dari keesaan Dia, keesaan Allah. Bukan Wallahu Wahid atau Wahdah misalnya, atau Wahdaniyah, tapi Ahad menggambarkan puncak Ahadiyah. Ahadiyah ini puncak keesaan yang seseorang tidak memiliki daya dan upaya sedikit pun kecuali dari Allah untuk menuju ikhlas itu tadi, untuk menuju tauhid itu tadi. Makanya di sana Allahus Somad, wujud keikhlasanmu adalah kita bergantung terus-menerus hati kita ini kepada Allah. Maka ini perbanyak istighfar, banyak baca sholawat, banyak zikir, banyak tasbih, baca Quran, supaya hati kita menggantung terus-menerus kepada Allah. Nah, lalu suasana menggantung ini harus dimurnikan betul. Dimurnikan itu ya hanya kepada Allah, untuk Allah, menuju Allah, bagi Allah. Ya, karena semua ini adalah dari Allah, maka Allah menyebut lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini menggambarkan kemahasendirian Allah. Maka orang yang mukhlis, orang yang mukhlas apalagi, itu datang kepada Allah dengan hati yang tunggal, hati yang sendiri, tanpa siapa-siapa. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini adalah mukhlas. Maksudnya apa? Dia sendiri sudah merasa tidak mampu berikhtiar ikhlas. Artinya bahwa ikhlas itu memang dari Allah, dia sadari. Nah, itu. Jadi ini situasi di mana kita di bulan suci ini, situasi liqa, ya, pertemuan ilahiyah. Maka nuansa liqa atau orang yang wusul itu ketika seluruh eksistensialisme di dalam dirinya, ya. Kebetulan kalau Anda menganut filsafat eksistensialisme misalnya, ini harus dipuasain eksistensialisme, ya, dikubur dulu, karena nanti akan muncul keakuan. Ya, eksistensialisme kan selalu mengatakan aku bisa, aku hebat, aku berdaya, aku mampu, aku kuat, aku kuasa, aku ini. Tidak, di bulan suci Ramadan harus dikubur, ya, dipuasa, berpuasa, supaya apa, menemukan fitrahnya itu. Ya. Jadi ini yang barangkali akan memberikan sedikit pencerahan bahwa hari ini secara ruhaniyah kita berpuasa, tapi secara zahiriyah juga berpuasa. Nah, itu akan ada dua kebahagiaan lahir dan batin. Nah, itu. Oke. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jafar Siddiq Pak Kiai. Ya. Ingin bertanya, kalau seandainya pada saat puasa kita ambillah dihina atau disakiti hati kita oleh orang lain, lalu kita ngadu kepada orang lain gitu, maksudnya kepada pihak lainnya, apakah itu termasuk kategori eksistensialisme yang tadi Pak Kiai katakan, dan apakah salah ketika saya merasa hati tersakiti, ketika hati saya merasa tersakiti lalu mengadu kepada manusia lain? Itu saja mungkin Pak Kiai. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke.
Waalaikumsalam, terima kasih. Jadi kalau Anda siapapun ya, ketika mendapatkan sebuah situasi perlakuan kehidupan sosial misalnya tidak mengenakan lalu kita mengadu kepada orang lain, ya itu bagian dari sebenarnya kan begini. Kenapa ini bagian dari eksistensialisme yang sedang melebar? Karena apa? Pada saat itu seseorang merasa yang bisa menyelesaikan adalah orang lain. Padahal secara spiritual yang bisa menyelesaikan itu Allah. Oleh karena itu saya sampaikan ketika berpuasa ya kita, ketika ada perlakuan gak enak ya kita beristighfar saja. Bahkan kita mohonin ampunan kepada Allah dosa-dosa orang-orang yang membuat kita tidak enak. Maka jadi ini satu amaliyah ya, di Quran disebutkan fabima rahmatin minallahi lintalahu. Maka dengan rahmatnya Allah, kasih sayang dari Allah, hatimu lemah lembut. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawli. Kalau kita, kamu, kalian keras kepala dan keras hati, malah mereka akan lari dari sisimu. Siapa saja. Ya, karena itu gimana? Dasarnya kita tadi kasih sayang dari Allah, fa'fu anhum, maafkan mereka. Kalau dia kita maafkan, wastaghfir lahum, dan mohonin ampunan pada Allah dosa-dosa dia. Kalau Anda maafkan dia dan dia diampuni oleh Allah dosanya, orang itu pasti bertobat dan kembali menyadari kesalahan-kesalahan. Baru wasyawirhum fil amri, ajak bicara dia. Jadi ini salah satu etika berkomunikasi sebenarnya. Di Quran itu disebutkan etika komunikasi itu ada 4. Satu, secara etik orang harus menyadari kasih sayang dulu. Ya, kasih sayang yang datang dari Allah. Yang kedua, hindari keras kepala dan keras hati. Artinya ngototan kita merasa pokoknya ini, pokoknya itu, dan seterusnya. Nah, itu hindari. Ketiga, pemaafan. Ya, pemaafan sosial maupun personal harus dilakukan sebelum berkomunikasi. Kemudian yang ketiga, memohonkan ampunan kepada Allah dosa-dosa orang yang mau kita ajak bicara, kita ajak meeting, kita ajak bermusyawarah, kita ajak ngomong lewat handphone dan seterusnya. Nah, baru fa'idha azam tafatawakkal Allah. Ketika terjadi pembicaraan itu pasti ada ide-ide. Nah, serahkan ide-ide tekad itu kepada Allah. Jadi tawakal itu sebelum berikhtiar. Ya, kita punya ide bagus nih, serahkan itu kepada Allah, baru kita berikhtiar. Jangan ikhtiar dulu baru tawakal, nanti berat ikhtiarnya. Ya, itu. Baik. Akan saya lanjut ya. Jadi begini. Puasa secara zahir memang ada aspek kesehatan luar biasa. Tetapi berpuasa itu bukan olah kesehatan, bukan. Bukan ritual kesehatan juga bukan. Ya. Seperti juga Quran itu mengandung nilai sastra tertinggi. Tapi Al-Quran bukan kitab sastra. Al-Quran bukan kitab sastra. Dalam Al-Quran, barangkali sebagian ada pengetahuan-pengetahuan yang bisa kita tangkap, sebagian kecil yang bisa kita tangkap tentang matematik, fisika, dan sebagainya. Tapi Al-Quran bukan kitab matematik dan juga bukan kitab fisika. Nah, begitu juga bulan suci Ramadan ini banyak Subhanahu wa ta'ala, dan kita berharap di bulan ini kita yang sedang menahan diri berpuasa ini oleh Allah diberi kesehatan semua, keselamatan semuanya, ya, selamat lahir, selamat batin. Ini itu artinya bahwa hati kita akan mendapatkan suasana yang terang dan cerah. Nah,
Selebihnya kita ini kan seringkali di bulan suci ini mengintai terutama malam-malam Lailatul Qadar di Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir. Itu memang sesuatu ibaratnya puncak, ya, karena di sana kita dibebaskan, itqun minan nar, dibebaskan dari neraka. Itu artinya apa? Bahwa hakikatul adab yal hijab, hakikat adab itu adalah hijab. Itu artinya setiap hari kita ini mesti mengevaluasi sejauh mana ma'rifatuh, keakraban pengenalan saya dengan Allah ini setiap hari sejauh mana. Ini hari pertama, hari kedua, sampai hari ke-20 kita mestinya sudah harus terbuka betul, merasakan ma'rifatullah, ma'rifah billah namanya. Maka disebut bahwa ada satu istilah yang seringkali, barangkali mungkin kita pernah akrab dengan istilah itu, bahwa di bulan suci Ramadan ini oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengandung 5 huruf. Kata menurut beliau bahwa Ramadan itu ismun min asma'i ta'ala. Ramadan itu salah satu nama Allah, ya, nama Allah. Karena itu Rasulullah SAW mengingatkan agar ketika menyebut Ramadan itu harus disertai syahrul Ramadan. Karena apa? Ramadan itu nama Allah. Allah menamakan bulan ini dengan namanya saking hebatnya bulan ini. Nah, walaupun kemudian dari segi ilmu huruf kemudian diurai bahwa rohnya itu adalah ridwanuhu, ridhonya Allah sedang turun, ya, ini bulan ini ridhonya Allah sedang turun, maka kita pun harus menyongsong dengan seluruh kerelaan hati kita untuk untuk menjadi hambanya. Raditu billahi robba, aku ridho engkau sebagai Tuhanku, maka aku harus ridho diriku sebagai hambamu. Wabil islami dina, Islam dengan seluruh ajarannya harus aku terima dengan hati yang rela betul. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, Nabi Muhammad sebagai Rasul artinya apa? Kita harus mencintai dan mengikuti jejaknya dengan hati yang penuh rela. Nah ini baru namanya kita menyongsong ridhonya Allah. Kemudian memnya mahabbatuhu, cintanya Allah. Cinta. Allah cintanya turun. Kalau toh pun kita bersalah pun cepat diampuni oleh Allah di bulan puasa ini. Ya, saking cintanya Allah. Mahabbatuhu. Kemudian domanuhu, jaminan doa-doa Anda diijabah, dikabul, dijamin semuanya, dijamin surganya, dijamin pembebasan kita dari siksa neraka dan luar biasa pokoknya. Kemudian alif ulfatuhu, kasih sayang Allah, kelembutan. Maka di bulan suci Ramadan ini tidak ada ancaman-ancaman yang sangat keras, ya. Itu artinya apa? Hati kita harus lembut kepada seluruh makhluk. Kemudian nuruhu, cahaya Allah turun, Al-Quran turun, Lailatul Qadar, dan kita kembali ke alam nur, alam fitrah itu tadi. Jadi itu ya, kira-kira begitu. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin akan kita sudahin.
Baik. Hah? Baik, Anda juga bisa menulis, saya kira, jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan di sini, silakan. Baik, saya kira begitu ya pertemuan kita pada malam hari ini. Ini ada pertanyaan, bagaimana cara menjaga emosi di saat puasa? Namanya emosi ya memang kita sendiri, artinya begini, kita harus membuat platform di hadapan diri kita bahwa musuh terbesar itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain, bukan apa. Ketika kita melihat sesuatu yang sangat menjengkelkan, barangkali ayo cepat kembali. Makanya kita beristighfar itu untuk apa? Untuk menyadari bahwa musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Ayo kita salahkan diri kita dulu, ya. Insya Allah itu akan lebih mudah, ya, lebih mudah. Oke. Ya, mana jika mengerti kalau kita dekat dengan Allah, bagaimana kita mengerti? Oke. Al-Qurbah itu, ini ada pertanyaan, bagaimana kita tahu bahwa kita ini dekat dengan Allah. Jadi mendekat, takarub kepada Allah itu bukan dengan jarak, bukan dengan waktu, bukan dengan ruang. Ingat ya, bukan dengan ruang, waktu, dan seterusnya. Jadi justru menyadari wa aqrabu ilaika minka. Kapan, dimana saja bahwa Allah itu lebih dekat kepadamu dibanding dirimu sendiri. Jadi kesadaran Allah maha dekat itulah suasana Anda sedang dekat dengan Allah. Kapan, dimana saja, bukan sewaktu-waktu, sewaktu-waktu aku dekat, nanti jauh lagi dan seterusnya. Tidak, ya, itu suasana kurbah, suasana takarub itu seperti itu. Maka ketika kita sholat, puasa, zakat, haji, zikir, rasakan betapa Allah maha dekat kepadamu lebih dibanding dirimu sendiri, bahkan lebih dibanding definisi tentang dekat itu tadi. Sehingga jangan pernah membayangkan kedekatan itu dengan jarak, pasti gagal kita. Baik. Ini ada pertanyaan, sebagian dari umat Islam banyak yang menjalankan puasa dengan dasar oleh keilmuan tentang keutamaan-keutamaan di dalamnya, sehingga pencapaian ma'rifatullahnya bisa dirasakan. Namun sebagian lainnya menjalankan karena tradisi sebatas ritual. Jadi nggak apa-apa. Mereka belum mampu menjalankan puasa dengan sebuah kesadaran pengetahuan. Tapi dia tetap harus berpuasa. Karena apa? Ilmu itu kadang-kadang akan ilmu itu sesungguhnya lahir dari amal. Ya, ketika orang melakukan amalia, maka dia tumbuh pengetahuan dan seterusnya. Ya, maka di dalam hadis kan disebutkan man amila
bima alima allamahullahu bima lam ya'lam, atau awrathahullahu bima lam ya'lam. Jadi siapa yang mengamalkan ilmunya, dia mengamalkan sebatas kemampuan dia, maka Allah akan tiba-tiba membuka pengetahuan baru yang belum pernah dia ketahui sebelumnya, dan bagaimana pengetahuan itu datang di luar dugaan. Nah, jadi artinya seperti itu. Jadi ya wes, bagi yang berpengetahuan harus lebih meningkat lagi. Jangan sampai kita, oh aku lebih hebat dibanding tetanggaku. Jangan, nanti malah takabur, takjub diri, pahalanya hilang semua nanti malahan. Ya. Oke. Ada lagi? Oke. Jadi begitu ya. Nanti kapan-kapan akan kita sambung lagi. Saya mohon maaf yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.